Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Pasha Al-Gipari dari Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait hasil analisis dan perhitungan struktur beton bertulang untuk plat lantai dan plat atap pada perencanaan gedung kampus lantai 2. Oke, teman-teman. Sebelum masuk ke detail perhitungan, mari kita perhatikan data teknis awal yang menjadi acuan dasar, teman-teman. Nah, fungsi gedung itu diperuntukkan sebagai fasilitas kampus. Untuk mutu materialnya menggunakan beton dengan kuat tekan, teman-teman. Dengan kuat tekan sebesar 25 MPa, teman-teman, dan baja tulangan dengan kuat lele sebesar 400 MPa. Nah, untuk geometri strukturnya, jarak antar portal melintang adalah 4,5 meter sebanyak 4 bay, teman-teman. Tinggi antar lantai dirancang sebagai 3 meter. Sedangkan panjang balok antar titik simpul berprediksi antara 4 meter 5 meter dengan tambahan konsol sepanjang 1 meter, teman-teman. Oke, kita lanjut ke metode analisis, teman-teman. Beban yang diperlukan ada beban tetap dengan komisi pembebanan ultimate. Sebenarnya penganalisisan difokuskan pada plat lantai tipe A1 dan plat konsol tipe C1 atau C2. Oke, kita analisis struktur plat lantai tipe A1, teman-teman. Dimensi dan pembebanan, teman-teman. Berdasarkan syarat lanjutan dengan dimensi balok rencana 20/35, tebal awal plat lantai ditetapkan sebagai 150 mm. Dari ketebalan ini didapatkan tebal efektif plat arah kali sebesar 126 mm dan arah Y sebesar 118 mm dengan asumsi menggunakan diameter tulangan 10 mm, teman-teman. Beban yang bekerja pada plat lantai A1 meliputi beban mati terdiri dari berat sendiri plat 3,6 kN per meter, finishing lantai 1,1 kN per meter, plafon serta instalasi ME. Total beban mati adalah 4,79 kN per meter, teman-teman. Nah, untuk beban hidupnya sesuai fungsi kampus sebesar 4,79 kN per meter, teman-teman. Maaf, ralat untuk beban matinya ini, teman-teman, ya, 4,7. Oke. Untuk beban kombinasi, setelah dimasukkan ke rumus kombinasi pembebanan, didapatkan beban total sebesar 13.304 kN per meter. Nah, kami sudah melakukan cek persyaratan geser, teman-teman. Hasilnya, kapasitas geser beton jauh lebih besar dari gaya geser ultimate, sehingga plat ini aman dan tidak memerlukan tulangan geser. Nah, selanjutnya ada gaya dalam penulangan plat A1. Berdasarkan koefisien momen berikut adalah kebutuhan penulangan hasil analisis pada plat lantai A1. Nah, untuk daerah lapangan X, momen MU sebesar 11.759 kN per meter menggunakan tulangan 8-150 mm. Luasnya yaitu 335,1 mm. Kapasitas momen plat setelah dikontrol adalah 13,16 kN per meter. Dinyatakan oke karena lebih besar dari MU, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya daerah lapangan Y, teman-teman. Nah, momen MU sebesar 2,9829 kN per meter digunakan tulangan minimum 8-225 mm. Luasnya 223,4 mm. Hasil kontrol kekuatan juga dinyatakan oke, teman-teman. Nah, tekan oke ya. Untuk daerah tumpuan X, momen MU sebesar 19,346 kN per meter karena momen di tumpuan cukup besar, dipasang tulangan 8-75 mm. Luasnya 670,21 mm. Kontrol kekuatannya aman, teman-teman. Oke, selanjutnya daerah tumpuan Y. Momen MU sebesar 13.104 kN per meter digunakan tulangan 8-125 mm. Luasnya 402,12 mm. Nah, kapasitas platnya itu aman, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya daerah tumpuan tik, ya, teman-teman. Momen MU sebesar 5,879 kN per meter digunakan tulangan 8-200 mm. Untuk tulangan bagi praktis digunakan tulangan 8-250 mm. Nah, oke, teman-teman. Ini untuk gambar penulangannya, ya. Selanjutnya kita akan menganalisis struktur plat atap konsol tipe C1 dan C2, ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman, ya, untuk plat tipe C1, C2-nya. Oke, teman-teman, untuk dimensi dan pembebanan plat atap
Ketebalan beton untuk plat atap ini ditentukan sebesar 100 mm. Adapun rincian bebannya adalah beban hidup sebesar 2,5 teman-teman. Dan untuk beban mati terdiri dari beban berat sendiri plat koma 2,88 kN, adukan semen, tegel keramik, dan plafon dengan total beban mati sebesar 3,635 kN per meter teman-teman. Nah, untuk beban kombinasi itu sendiri didapatkan nilai beban ultimate sebesar 8,362 kN per meter. Sama seperti plat lantai, cek geser untuk plat atap ini juga aman. Tidak butuh tulangan geser teman-teman. Baik, gaya dalam penulangan plat C1 dan atau C2 karena merupakan struktur konsol sepanjang 1 meter. Momen tumpit dihitung dengan rumus konsol. Biasa dan didapatkan sebesar 4,181 kN per meter teman-teman. Berdasarkan perhitungan ini dapat memendesain MU sebesar 3,674 kN per meter. Tulangan tumpuan yang digunakan adalah 8-250 mm, luasnya 201 mm. Hasil kontrol kekuatan menunjukkan kapasitas momen plat mencapai 4,76 kN per meter, yang berarti oke atau aman karena mampu menahan momen MU yang terjadi. Tulangan bagi pada area juga diseragamkan menggunakan 8-250 mm. Nah, oke teman-teman. Ini untuk gambarnya ya. Perhitungan tulangan, gambar. Nah, baik, mungkin dari yang saya analisis dan saya jelaskan, saya mengambil kesimpulan sebagai penutup juga. Seluruh hasil perhitungan ini telah divisualisasikan ke dalam skema gambar penulangan di lapangan pada bentang 4,5 meter dan 5 meter. Posisi tulangan utama dan tulangan bagi dipasang secara bersilangan mengikuti kaidah jarak tulangan. Hasil evaluasi kelayakan di mana tidak ada jarak tulangan yang melebihi kapasitas maksimum. Secara keseluruhan, dimensi beton tebal 150 mm untuk lantai dan 100 mm untuk atap, serta konfigurasi tulangan berdiameter 8 mm dengan variasi jarak 75 mm hingga 250 mm ini telah memenuhi syarat keamanan struktur, keamanan terhadap geser dan lentur, serta syarat kenyamanan landasan berdasarkan standar perhitungan beton bertulang. Baik teman-teman, demikian penjelasan mengenai kalkulasi struktur plat lantai ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye guys.